Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam geografi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh soal dan pembahasan tentang materi dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Kita mulai untuk soal yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar pemetaan. Ada contoh soal, gambaran konvensional muka bumi pada bidang datar disertai skala itu merupakan pengertian dari. Nah, kita coba perhatikan satu persatu dari pilihan jawaban. Ada denah, ada globe, ada peta, ada atlas. Nah, dari situ kita dapatkan yaitu peta menurut ICA atau Perhimpunan Kartograf Internasional memberikan arti gambaran konvensional muka bumi yang disederhanakan dengan skala pada bidang datar. Sedangkan yang lainnya tidak. Nah, dari sini kita dapatkan yaitu nomor 1 dengan jawaban yang A, peta. Sangat mudah. Kemudian yang kedua, berdasarkan isinya, peta terbagi menjadi dua, yaitu, pembahasannya secara umum, isi dari jenis peta itu ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum itu menggambarkan kenampakan secara umum, dan peta khusus menggambarkan kenampakan secara khusus atau tematik. Nah, maka jawaban dari nomor 2 yaitu jelas, ya mudah, betul, yaitu yang C, peta umum dan peta tematik. Untuk nomor 3, nah, komponen peta yang ditunjukkan oleh huruf X pada gambar di samping, ini huruf X-nya yang ini ya. Nah, yang ini. Apa itu? Pilihannya bisa petunjuk, bisa warna, bisa judul, bisa simbol, atau skala. Dengan memperhatikan gambar dan komponen peta di bawah ini, maka ada judul, ada legenda, ada simbol, ada skala, ini yang sumber, ini orientasi atau petunjuk. Nah, ternyata yang gambar X ini yaitu yang ini. Maka apa itu? Skala peta. Jadi jawaban yang nomor 3 yaitu yang E, skala peta. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4, tentang menghitung skala. Hasil pengukuran dilakukan oleh siswa terhadap panjang suatu lapangan yaitu 30 meter. Apabila akan membuat peta dengan skala 1 berbanding 1000, berapa panjang lapangan pada peta? Nah, kita dengan rumus skala peta yaitu CP per CS. CP-nya kita cari, CS-nya 30 meter, skalanya 1 berbanding 1000. Maka rumus untuk mencari jarak di peta yaitu kita bandingkan jarak sebenarnya dengan pembilang skala yaitu 30 meternya dengan 1000-nya. Maka didapat 3000 cm, yang ini jadikan cm dan dibagi 1000 cm, maka 3 cm. Pilihannya jawaban yang tepat adalah yang C, 3 cm. Baik, kita sekarang ke contoh soal penginderaan jauh. Baik, ini tentang gambar sistem penginderaan jauh. Ada gambar dan diminta untuk berapa nomor yang menunjukkan komponen sensor. 1, 2, 3, 4, atau 5. Di sini kita harus tahu satu persatu dulu. Yang satu ini adalah sumber tenaga, yaitu berupa matahari. Yang kedua ini atmosfer, perantara. Yang ketiga ini objek muka bumi yang akan direkam. Yang keempat ini adalah sensornya sebagai alat perekamnya. Dan hasilnya berupa nanti citra atau non-citra yang dimanfaatkan oleh nomor 5, yaitu pengguna data. Jadi nomor 4 ini adalah sensor, ya betul. Kita ke penginderaan jauh nomor berikutnya, nomor 6. Ada ciri-ciri dalam foto udara, yaitu cirinya berkelok-kelok, tekstur halus, bentuknya semakin menyempit. Apa sih objek tersebut? Maka kita harus tahu apa itu interpretasi citra. Interpretasi citra itu adalah cara mengenal dan mengidentifikasi suatu objek. Yang perlu kita ketahui adalah di sini ada ciri berbentuk kelok-kelok dan bentuknya menyempit. Yang kedua, teksturnya halus. Nah, maka yang lebih tepat dan condong untuk jawaban yang di sini adalah sungai. Ya, betul. Karena berkelok-kelok dan menyempit. Serta teksturnya halus. Tidak mungkin jalan, pantai, delta, apalagi jurang. Ya, jawabannya yang B, sungai.
Berikutnya nomor 7. Penginderaan jauh punya banyak manfaat. Apa sih manfaatnya di bidang oceanografi? Oke, oceanografi itu apa sih? Oceanografi itu adalah kelautan atau yang di bidang kelautan. Maka pilihannya bisa yang A, air laut, dan yang E, pencemaran laut. Nah, karena di sini manfaat penginderaan jauh, mana yang paling tepat? Maka yang paling tepat adalah yang E, pemanfaatan pencemaran laut dibandingkan pengamatan air lautnya. Kalau ini ada manfaatnya yang dipakai oleh manusia. Ya, jawabannya yang E. Nomor 8, kita tentang SIG ya. Nah, apa pertanyaannya? Berikut ini komponen-komponen dari SIG. Oke, cukup mudah pertanyaannya. SIG punya 3 komponen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan manusia brainware. Mana itu pilihannya? Ya, yang B ya. Lunak, perangkat keras, sama SDM atau manusia. Fungsinya yang ini, 1, 2, 3 ini. Tuh, jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 9. Perangkat keras yang digunakan dalam masukkan data SIG dalam sistem komputer adalah, ini perlu kita bahas satu persatu ini. Apa sih plotter itu? Plotter itu perangkat keras untuk mengeluarkan hasil. Kalau scanner, perangkat keras untuk masukkan data, hard disk untuk menyimpan, printer untuk mengeluarkan hasil juga, CPU untuk mengolah data. Maka apa itu yang termasuk masukkan data? Iya, yang ini, yang scanner. Jawabannya B, betul. Pertanyaan 10, yang terakhir ini, untuk SIG. Manfaat peran SIG dalam kajian geografi pada pengelolaan pantai. Ya, betul. Lahan pantai di sini berarti pesisir pantai ya. Jadi ini jawabannya jangan terjebak yang A, apalagi B sampai yang C. Jadi yang tepat adalah yang mangrove, karena di lahan pantai atau pesisir pantai. Oke, jadi jangan terjebak sama pilihan-pilihan jawabannya. Baik, itu beberapa contoh untuk soal pembahasan materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan kita berjumpa untuk kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.